atau Beberapa apa? rekan mereka yang lain yang tinggal di markas KKB juga ingin kembali dan menyerahkan diri ke pangkuan NKRI. Misi penjemputan anggota KKB yang menyerahkan diri. Ini footage asli ya? Dua orang kurir KKB yang ditugaskan pimpinannya turun gunung untuk mencari bahan logistik, membelot dan memilih kembali ke pangkuan NKRI. Mereka memilih menyerahkan diri karena sudah tidak tahan tinggal di hutan. Selain tidak bisa bersama keluarga, mereka juga selalu hidup berpindah-pindah, walau dalam keadaan lapar dan sakit. Saat menyerahkan diri, mereka memberitahu aparat keamanan bahwa beberapa rekan mereka yang lain yang tinggal di markas KKB juga ingin kembali dan menyerahkan diri ke pangkuan NKRI. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka berusaha keluar dari dalam hutan, namun selalu gagal karena takut akan dikejar dan ditembak KKB. Mereka berharap agar aparat keamanan mau menjemput rekan-rekan mereka yang masih tinggal bersama KKB di tengah hutan. Dari penuturan mereka tentang posisi markas KKB, kami pun melakukan pemantauan dengan pesawat drone. Apa yang diterangkan mereka tentang posisi markas KKB ternyata benar. Dari pantauan drone, terlihat dua bangunan kayu yang posisinya persis di balik perbukitan yang tinggi dan curam. Kepada dua orang anggota KKB yang menyerahkan diri, saya mengatakan tentang penjemputan rekan mereka, saya akan berkoordinasi dulu dengan markas komando. 4 hari ke depan, kami akan melakukan penjemputan, ucapku dengan sangat meyakinkan. Setelah kami cermati, beberapa orang dari nama-nama yang mereka sebut sebagai rekan mereka yang akan menyerahkan diri, ternyata ada yang merupakan pasukan inti KKB. Pukul 4 subuh, dengan kendaraan pengangkut pasukan, kami diberangkatkan menuju satu titik lokasi. Ini anggota TNI ya? Kemudian, kami melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki memasuki area hutan lebat. Sekitar pukul 10 WIB, kami sudah berada kurang lebih 5 km dari posisi markas KKB. Kami melakukan briefing kepada rekan-rekan saya, wanti-wanti untuk lebih waspada. Mengingat anggota KKB yang menurut rekan mereka akan menyerahkan diri, ada yang merupakan pasukan inti KKB dan sudah terlatih. Kepada rekan-rekan saya perintahkan untuk tidak ragu melakukan tindakan terukur jika terindikasi melakukan perlawanan. Yang utama, kita akan berusaha memisahkan mereka dengan KKB yang bersenjata. Namun jika tidak memungkinkan, kita tetap melakukan tindakan tegas sesuai SOP. Saya ingatkan, kita adalah pasukan khusus hantu rimba. Jika terpaksa, tindak dengan senyap, cepat, tepat, dan lupakan, ucapku kepada rekan-rekan. Kemudian, kami kembali melanjutkan perjalanan. Walau jam sudah menunjukkan pukul 12.30 hari, suasana di sekitar kami terlihat sedikit gelap karena lebatnya pepohonan. Hutan dalam ya, hutan. Kira-kira pukul 12:40 WIT, tiba-tiba kami mendengar suara-suara orang yang sedang berbicara, kurang lebih 100 meter di sebelah utara posisi kami. Dengan teleskop senapan, saya mencoba mengamati arah datangnya suara. Namun hasilnya nihil. Salah seorang rekan melakukan pengamatan dengan teropong binokular. Ternyata, kira-kira 250 meter dari posisi kami,
ada 3 orang laki-laki dewasa berjalan di antara pepohonan menuju utara. Ketiganya terlihat tidak satu pun yang memegang senjata api. Kemungkinan mereka adalah anggota KKB yang sedang mencari tumbuhan liar untuk bahan makanan mereka. Saya memutuskan untuk mengikuti arah pergerakan mereka. Kira-kira 30 menit berjalan, markas KKB pun terlihat. Kami berhenti dan mengamati situasi. Markas KKB ini terdiri dari 2 bangunan kayu yang tanpa dinding. Di atas pelantaran terlihat beberapa bayangan orang yang sedang beraktivitas. Ternyata situasi di sekitar markas sedikit menguntungkan kami. Posisi anggota KKB bersenjata terlihat terpisah dengan bangunan lainnya. Saya memerintahkan rekan untuk bergerak ke posisi masing-masing sesuai rencana strategi. Beberapa saat kemudian, kami membuka tembakan. Kontak tembak terjadi. Melihat tembakan kami datang dari 2 arah yang berbeda, KKB terlihat belingsatan. Sambil melepas tembakan ke arah yang tidak jelas, mereka melarikan diri ke arah utara. Sementara beberapa orang yang berada di bangunan lainnya terlihat bersembunyi dengan cara tiarap di bawah pelantaran. 15 menit kemudian, markas KKB berhasil kami kuasai. Walau di lokasi kami tidak menemukan anggota KKB bersenjata, namun di beberapa titik terlihat genangan dan tetesan pelumas. Walau mereka bisa melarikan diri, mereka tidak akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Beberapa orang anggota KKB yang katanya akan menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI, kami giring ke satu titik penjemputan. Kami hantu rimba. Komando. Oke, faham. Mereka tuh mau menyerah diri kan, kembali ke NKRI. Dan itu merupakan satu ops menyerahkan diri kan, kembali ke pangkuan NKRI. Mereka itu kayak pemberontakan, Masya Allah, pemberontakan. Astagfirullah. Goblok. Pemberontak KKB ini kan. Astagfirullahaladzim, maafkan. Caplas mereka yang membelot, dan mereka itu kayaknya ya, belot lah kan, nak memberontak, dan pastinya sesuatu yang ya tinggal di tengah hutan, gak serba kekurangan, terpisah dari keluarga, memberikan satu tekanan atau stres kepada sebahagian ahli KKB ini, yang akhirnya mau nyerah diri, pulang aja kita kan, kembali ke pangkuan NKRI. Dan ya itu kita melihat bagaimana komando TNI melakukan operasi untuk menjemput mereka dari markas KKB. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan kita kayak melihat footage asli ya, kalau nggak silap ini. Dan sesuatu yang bukan mudah, karena mereka itu juga punya senjata gitu kan. Bukan hanya kosong, mereka itu punya senjata juga dan terlatih. Dan ada yang terlatih, ada yang enggak gitu kan. Tapi kehebatan, keberanian, hantu rimba ya, kalau tidak silap tadi, tim yang membantu untuk menjemput anggota KKB ini di tengah hutan itu, hantu rimba bilangnya gitu. Dan sesuatu yang ya, kita bukan nonton movie ya tadi, itu adalah kejadian benar. Dan sesuatu yang perlu diselut bentuk TNI. Untuk apa kalau mau memberontak, hidup aja tenang dan aman insyaallah. Di sebuah negara yang aman, di NKRI. Mungkin ada serba kekurangan bagi mereka, tapi ya untung kita masih lagi aman, damai. Ya, kenapa lagi mau tinggal di hutan, memberontak, tinggal keluarga gitu kan, sedangkan kemudahan yang telah disediakan itu insya Allah cukup gitu kan. Harus kita doakan kesejahteraan. Dan menurut kalian bagaimana aksi tadi, melihat anggota TNI melakukan ops penyelamatan dan penyerahan diri anggota KKB kembali ke
NKRI. Semoga NKRI terus tenang-tenang aja, nggak ada yang ribut-ribut yang mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Doakan yang terbaik. Oke, sampai ketemu lagi di lain video. Insya Allah jumpa lagi. Jaga diri. Terima kasih yang telah support us dari dulu sampai sekarang. Dan pada kalian yang masih belum lagi gabung dengan channel baru Asnadi TV, bantu dong subscribe. Subscribe itu kan gratis aja, geng. Ketemu lagi insya Allah. Semoga kita semua didoakan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selamanya. Dadah.